Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Oktavia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Kimia Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi konseptual untuk mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1, tepatnya topik 2, tentang konsep rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Adapun pada kesempatan kali ini saya membahas 3 bahasan. Yang pertama yaitu konsep rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang kedua, penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang ketiga, contoh praktik baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Masuk ke bahasan yang pertama yaitu terkait konsep rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Dalam merancang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler yang efektif, terdapat 7 langkah atau 7 tahapan yang harus ditempuh. Adapun 7 tahapan tersebut sebagai berikut. Tahap pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang nantinya dikembangkan menjadi KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercantum pada capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ideal terdapat 2 komponen. Yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu konten, di mana ilmu pengetahuan inti yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP merupakan tujuan pembelajaran yang sudah diurutkan. Dari hal tersebut kemudian dikembangkan lebih dalam menjadi KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau istilah lain dalam kurikulum 13 yaitu indikator pembelajaran. Tahap kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang nantinya hasilnya dapat digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang, kesiapan belajar, motivasi belajar, dan minat peserta didik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan modul ajar. Modul ajar sendiri merupakan perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang digunakan sebagai panduan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Atau istilah lainnya dalam kurikulum 13 modul ajar itu ibaratnya RPP, namun pada modul ajar komponen-komponennya lebih lengkap. Modul ajar yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu esensial, di mana pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran harus melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang sehingga menumbuhkan minat atau motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan disesuaikan dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang keempat yaitu berkesinambungan, di mana modul ajar harus menggambarkan keterkaitan alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar peserta didik. Adapun komponen modul ajar yaitu ada 3, yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Yang membedakan modul ajar dengan RPP yaitu pada modul ajar adanya profil pelajar Pancasila, kemudian ada target peserta didik, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, refleksi, dan adanya glosarium.
Masuk ke tahap yang keempat, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Dalam melakukan penyesuaian, peran pendidik secara umum yaitu mendengarkan pendapat peserta didik, memberikan umpan balik peserta didik, membuat kesepakatan bersama, dan membangun rutinitas keseharian. Adapun penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan dengan penyesuaian ruang lingkup materi, penyesuaian proses pembelajaran, penyesuaian produk hasil belajar, dan penyesuaian kondisi lingkungan belajar. Tahap yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Prinsip asesmen sendiri yaitu bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi. Yang kedua, keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Dan yang kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Adapun jenis dari asesmen yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tahap yang keenam yaitu pelaporan hasil belajar. Pelaporan hasil adalah bagaimana sekolah mengkomunikasikan apa yang peserta didik ketahui, pahami, dan bisa lakukan. Laporan kemajuan belajar berupa rapot merupakan salah satu bentuk pelaporan asesmen yang paling umum dilakukan di sekolah dan harus diperhatikan untuk memberikan informasi yang jelas agar berguna bagi orang tua peserta didik dan khususnya peserta didik. Lalu apa sih perbedaan pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar? Nah, bentuk pelaporan belajar yaitu peserta didik lebih banyak berperan dalam aktivitasnya, sedangkan pelaporan hasil belajar atau istilah lainnya rapot dibuat oleh pendidik sebagai analisis hasil belajar dalam bentuk tertulis dan langsung dilaporkan ke orang tua peserta didik. Adapun bentuk laporan hasil belajar selain rapot yaitu ada portofolio, pameran karya, diskusi atau konferensi. Masuk ke tahap yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pada evaluasi pembelajaran dan asesmen dilakukan untuk merefleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar, mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki, dan sebagai upaya menindaklanjuti dengan memodifikasi modul ajar selanjutnya. Masuk ke bahasan yang kedua yaitu terkait penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Apa sih perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Kita akan bahas pada bagian kali ini. Asesmen formatif yaitu asesmen yang dilakukan pada awal dan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendiagnosis kemampuan peserta didik, mengevaluasi proses pembelajaran, dan sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya. Asesmen formatif sendiri dibagi menjadi dua yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning, asesmen ini digunakan untuk refleksi proses pembelajaran, sedangkan for learning, asesmen yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, di sini kita masih membahas tentang asesmen formatif. Apa sih perbedaan asesmen as dan for learning pada asesmen formatif? Nah, pada asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen. Contohnya dengan melakukan peer assessment yaitu penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, Kemudian yang kedua self assessment yaitu penilaian
diri sendiri. Dia melibatkan dirinya sendiri, kemudian dia juga menilai langkah atau proses belajar temannya. Asesmen formatif memenuhi kriteria sebagai berikut. Tekniknya itu dapat berupa praktik, produk, proyek, portofolio, dan tes tertulis atau lisan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Hasilnya sendiri maka bisa berupa produk hasil belajar, jurnal refleksi, rencana tindak lanjut, catatan hasil observasi, catatan anekdotal, dan nilai berupa angka. Masuk ke asesmen yang kedua, yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif sendiri merupakan asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi. Asesmen ini juga digunakan sebagai bahan refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi dan melihat kekuatan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Asesmen sumatif ini terdapat istilah asesmen for learning. Kriteria dari asesmen sumatif sendiri yaitu tekniknya sama dengan formatif, dapat berupa praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis atau lisan, dan hasilnya itu dapat berupa produk hasil belajar atau nilai berupa angka. Adapun kesimpulan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif dapat dilihat sebagai berikut. Masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu tentang pengalaman atau contoh praktik baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Pengalaman saya dalam menerapkan asesmen formatif sebagai berikut. Untuk asesmen learning, saya memberikan secari kertas kepada peserta didik. Peserta didik sendiri disuruh untuk menuliskan materi yang dirasa mereka kuasai dan yang dirasa sulit. Selanjutnya, dalam secari kertas tersebut, peserta didik juga disuruh untuk menuliskan teman yang membantu selama proses pembelajaran dan teman yang menghambat belajar dirinya. Kemudian untuk asesmen for learning, saya menggunakan lembar observasi untuk mengamati keterlibatan peserta didik, memberikan tugas berupa produk, kemudian saya amati selama proses pembelajaran, bisa dengan memberikan pertanyaan secara langsung dalam proses pembelajaran, dan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sedangkan untuk penerapan asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir suatu materi atau akhir pembelajaran, saya mengadakan ulangan di setiap akhir materi atau istilahnya adanya ulangan harian. Kemudian mengadakan UTS atau ujian tengah semester dan mengadakan ujian akhir semester atau UAS. Kesimpulannya itu pada pembelajaran paradigma baru atau yang kita udah bahas pada topik 1, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sekian penjelasan saya terkait tugas kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Salam merdeka belajar.